Sapa Raga balik lagi menyapa. Siapa pendukungnya Gili Azzurri? Coba komen di kolom bawah. Bangga tapi deg-degan gak sih kalian? Lihat pertandingan pembuka Piala Eropa lawan Turki. Kok ya babak pertama susah banget nembus gawangnya. Alah, malah gol pertama di ajang ini gol bunuh diri. Meri bikin perih nih judulnya. Tapi nggak butuh waktu lama kan buat Italia nambahin gol lagi. Ciro Immobile berhasil menambah gol buat Italia. Dan nggak cuma satu gol, striker Lazio ini juga ikut andil buat gol ketiga yang kali ini dari kakinya Insigne. Udah nempel emang ya sama rumputnya Stadion Olimpico, stadion pembawa hoki nih. Jadi udah total 9 laga timnas Italia main di sini dan nggak pernah kalah. Mundur dikit, sebenarnya ada kesempatan sih buat Italia cetak gol sebelum 3 gol tadi. Nah, ini dia bumbu alias drama di laga perdana. Sempat ada insiden yang harusnya Italia dapat penalti gara-gara handball. Tapi sama wasit dan temen-temennya di VAR pada nggak ngasih penalti buat Italia. Tapi kita jangan sotoy. Itu kan kewenangannya wasit. Tapi insiden gagal dapat penalti ini bukan jadi masalah apa-apa buat Italia kayaknya. Di babak kedua game berubah nih. Permainan juga sama-sama jadi terbuka. Turki akhirnya masukin Cengiz Under dari bangku cadangan di awal babak kedua. Jadi agak mengubah gaya mainnya Turki dikit di awal-awal babak keduanya nih. Ya kalau dilihat sih sempat ada harapan lah buat Turki. Tapi tetap aja Italia dominan permainan terus. Apalagi setelah di menit ke-53 di mana Meri Demiral malah bikin gol buat Italia. Lupa kali ya kalau dia bukan lagi main buat Juve. Bener aja, abis gol itu mental anak asuh Senol Gunes kayaknya jadi drop. Ya langsung lah dimanfaatin sama Italia. Lumayan lah, 3 gol dari 8 shot on target. Dari hasil ini lumayan lah Italia punya modal bagus buat nyantol di puncak klasemen sementara grup A. Kita lihat aja, hoki yang dibarengin sama kerja keras bisa nggak nih nambah catatan rekor 28 kali belum terkalahkan di era Mancini jadi pelatih. Di grup A masih ada pertandingan ntar malam yang dilanjut sama grup B. Ada 2 tim dari masing-masing grup yang sempat punya prediksi tinggi dari para penggemar bola di jagat raya. Para Saparaga Mania juga pasti tahu nih timnya siapa aja. Yes, itu Wales yang cakep bener pas main di Euro 2016 dan juga Belgia yang meledak sama golden generation-nya mereka sejak Piala Dunia 2014. Kita bahas satu-satu dulu lor. Dari Wales yang duluan main, tim berjuluk The Dragons ini emang sempat bikin booming di Euro 2016 dengan aksi ciamiknya Bale, Ramsey, dan Joe Allen-nya pas masih zamannya di Liverpool. Sama kalau kalian inget, ada tuh golnya Robson Kanu yang keren banget pas lawan Belgia di perempat final. Dan mereka bisa masuk ke semifinal. Dan itu jadi capaian tertinggi mereka di ajang Euro loh. Ngomongin pemain Wales, sekarang rata-rata semuanya masih main di Liga Inggris. Ya, namanya juga masih satu daerah mereka. Cuma Ramsey. Terus ada tuh pemain tengahnya Wales main di Liga Kroasia. Meskipun cuma jadi pemain pinjaman doang sih. Yang fans MU tahu dong siapa. Dan pastinya ada bintangnya Wales, Gareth Bale. Lupa, ini kan juga kemarin dipinjemin ke Spurs. Selain 2 tadi, fans MU pasti bisa bangga. Ada Daniel James. Bocah yang main 26 laga di semua kompetisi bareng Setan Merah ini udah nyetak 5 gol. Dia ini emang sosok pemuda harapan bangsa. Bangsa Wales pastinya karena kalau dilihat dari Wales banyaknya punya winger hebat di tiap generasinya ya. Dulu ada Ryan Giggs, terus turun ke Bale, dan sekarang mungkin turun lagi ke Daniel James. Nah, Wales ketemu lawan sepadan lah ya nanti malam, yaitu Swiss. Swiss ini kalau ketemu Wales, buat Saka sama Shaqiri berasa kayak main di Premier League. Ya iya kan, semua mayoritas lawannya mainnya di Inggris. Tapi ngomongin 2 pemain ini, emang dua-duanya senior di timnas. Dan buat Saka, dia juga lagi bagus mainnya.
Ada lagi nama-nama senior yang kita kenal kayak Ricardo Rodriguez dari Torino. Terus kiper langganan mereka Jan Sommer. Terus mereka juga punya generasi mudanya yang lagi pada main bagus juga tuh di klubnya. Sebut saja mereka Dennis Zakaria dari Borussia Mönchengladbach. Terus Manuel Akanji dari Borussia Dortmund. Mereka juga sering main reguler nih di timnya. Pemain ini sama-sama punya harga bagus kalau di pasaran. Ya sekitar 30 juta euro kali. Ada harga, pastinya ada kualitas. Ya, kita tunggu aja aksi mereka lawan Wales malam ini. Nah, kalau ngomongin head to head mereka berdua nih, terakhir mereka ketemu pas 2010 dan 2011. Itu pun coba sebatas di kualifikasi Euro 2012 aja. Imbang sih, Swiss pernah menang di pertemuan pertama, skornya 4-1. Terus pertemuan kedua, Walesnya yang menang, skornya 2-0. Seru juga nih buat nyuri poin pertama di grup A ini. Sebelum kita lanjut bahas Belgia, ada satu pertandingan nyelip nih di jam 11 malam. Iya, dua tim yang bisa dibilang satu mediocre dan satu lagi tim lemah mungkin lah ya. Tim ini bakal ketemu buat laga pembukanya grup B. Dibilang mediocre tapi lihat dari Denmark. Lumayan juga sih, ada nama-nama beken kayak Simon Kjær backnya AC Milan. Terus ada Kasper Schmeichel di bawah misternya Denmark. Dan lagi pemain yang semua kenal juga ada Christian Eriksen. 3 pemain yang eksis di Denmark ini prestasinya musim lalu oke lah. Kjær meskipun gak dapet piala, tapi dia berhasil dapat piala dari fans Milan. Karena bisa membawa timnya kembali ke UCL musim depan. Si Schmeichel juga musim lalu bisa bawa Leicester juara Piala FA. Dan bintangnya si Eriksen bisa bawa Inter juara Serie A lagi nih. Denmark sendiri 5 laga terakhirnya bisa menang 4 kali. Dan serinya 1 kali lawan Jerman. Finlandia sendiri dibilang tim lemah itu karena sekarang lagi nggak punya nama beken sebeken-bekennya si Denmark. Palingan sekarang yang bisa jadi andalan itu si Teemu Pukki yang nyetak 16 gol. Itu juga nyetaknya di divisi Championship. Tapi dia bisa juga bawa Norwich City promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris. Di 5 laga terakhirnya Finlandia rekornya nggak terlalu bagus juga cing. Mereka nggak pernah menang. Paling bagus ya seri itu juga 2 kali doang. Sisanya kalah. Aduh. Terakhir kali mereka ketemu di tahun 2011. Itu pun hasil pertemuannya dibenangin sama Denmark dengan skor 2-1. Terus sebelumnya di tahun 2005 mereka juga ketemu dan dimenangin juga sama Denmark. Skornya tipis 1-0 aja. Kalau ngelihat kayak gini kayaknya Denmark sih bakal menang ya. Tapi baik lagi, selagi bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Jadi kira-kira siapa nih 2 tim yang bisa menang menurut kalian? Nextnya di pertandingan kedua grup B ini, ada Belgia ketemu tuan rumah Piala Dunia 2018. Yes, akhirnya kesampaian juga kita bahas Belgia ini. Tim ini punya generasi emas sekarang. Sebenarnya dari 2014 sih gelar ini ada di mereka. Tapi sekarang pemainnya udah pada uzur semua mendekati sunset karir mereka. Rata-rata umur skuad mereka itu 28 tahunan. Nih gue sebutin beberapa bintangnya. Lihat tuh langganan BPJS nih. Siapa lagi kalau bukan Abang Hazard. Bolak-balik cedera mulu. Sama nih kalau yang ini beda sama Hazard. Lagi manis-manisnya setelah habis juara sama Inter, plus jadi top skor Serie A. Siapa lagi kalau bukan Lukaku yang bisa buat luka di gawangmu. Cuma Lukaku nggak bisa berjuang sendirian. Tinggal Roberto Martinez mau nggak nih mulai nyampur sama skuad muda. Ya ini dia nih mesti cepet-cepet regenerasi. Kalau nggak repot nih bakal hilang pamor lagi mereka. Sementara lawannya Belgia adalah Rusia. Kita kenal lah yang jadi bintangnya waktu Piala Dunia 2018 tuh si Denis Cheryshev yang sempat banyak yang minat. Tapi akhirnya dia berlabuhnya di Valencia. Itu juga awalnya pinjaman dulu lagi. Prestasi Rusia sendiri di Euro tuh yang kita inget banget pas zamannya 2008. Mereka di perempat final bisa ngalahin tim unggulan Belanda yang tampil oke banget di grup neraka saat itu.
Dan Rusia bisa sampai ke semifinal. Itu di zamannya Gus Hiding jadi pelatih. Terus Yuri Zirkov jadi kapten. Andrei Arshavin sama si Pavlyuchenko. Aduh, bener nggak tuh tadi namanya susah amat ya? Di laga ini, kira-kira Rusia bakal tampil magis lagi nggak ya? Kayak yang di Piala Dunia 2018 kemarin. Kalau dari Sapuraga, udah dulu ya. Ntar biar para panit DBI yang nerusin. Ingat, hari ini DPI tayang jam 7 malam. Jadi Sapuraga pamit dulu ya. Selamat memprediksi.